Ya bersyukur pada Tuhan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya perjamuan kudus kita ingatkan pengorbanannya yang luar biasa. Terima kasih juga PW yang melayani luar biasa. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan, diberkati dengan hadirat Tuhan, angkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah. Diberkati saudara yang ikut onset, yang ikut online juga saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan luar biasa. Ya ada satu yang masih saya mau umumkan ya, atau ingatkan. Ada tamu Bapak Pendeta Barnabas Ong. Saudara banyak yang sudah kenal. Nanti dia melayani jam 1, jam 4, jam 7. Saudara bisa datang kembali supaya berkatnya double saudara. Sekarang diberkati, nanti diberkati lagi. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung tapi sangat mantap. Ya sekiranya kita belajar firman Tuhan saudara. Ya kita bersyukur diberi tema yang luar biasa, kesembuhan batin. Saudara ini sudah 1 bulan tapi rasanya Tuhan ini tambah lagi terus saudara. Maka saya percaya ini sangat-sangat penting. Kalau sampai Tuhan masih sambung, ini yang kelima. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman itu goncangannya justru makin besar. Tantangannya makin besar saudara. Maka butuh penting sekali dikuatkan. Ya supaya kita tetap sehat tubuh kita. Tetap sehat jiwa kita saudara. Tetap sehat rohani kita saudara. Hadapi tantangan masalah saudara. Tetap saja mantap saudara. Kalau sampai luka hati kita disembuhkan. Hari ini firman-Nya adalah jiwa sehat, tubuh sehat. Katakan saudara, jiwa sehat, tubuh sehat. Sekali lagi, jiwa sehat, tubuh sehat. Artinya kalau jiwa kita sehat, tubuh kita itu akan sehat saudara. Ya kalau kita pelajari sebetulnya antara tubuh dan jiwa itu saling koneksi, saling mempengaruhi saudara. Tadi jiwa yang sehat, tubuh sehat. Tapi juga sebetulnya tubuh yang sehat bisa juga membuat jiwa kita lebih sehat. Sebaliknya kalau tubuh kita sakit, kadang-kadang bisa mengaruhi juga saudara. Oh hati kita, jiwa kita, sifat kita kadang-kadang juga bisa jadi tidak baik. Misalnya orang sakit-sakitan, tubuhnya sakit semua. Biasanya sabar bisa jadi galak saudara. Sakit semua, biasanya mengucap syukur bisa wah sungut-sungut gitu. Ya tahu ya saudara. Apalagi kalau giginya yang sakit cenut-cenut terus gitu saudara. Kadang-kadang saudara, wah bisa berubah saudara. Bisa mudah marah, mudah emosi dan macam-macam saudara. Orang stroke juga kadang-kadang mau jalan tidak bisa, mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Kadang-kadang juga mudah jengkel, mudah marah saudara. Tubuh yang sakit kadang-kadang bisa mempengaruhi saudara. Ya perasaan kita, hati kita bisa mempengaruhi. Karena selalu ada kaitannya. Maka saya juga ingin berikan nasihat pada saudara. Kalau saudara punya keluarga, ya pasangan hidup atau orang tua anak sedang sakit ribut terus, mudah marah sabar. Namanya orang sakit kok saudara. Badannya sakit seringkali ya memang mudah. Ya kadang-kadang marah, kadang-kadang ini dan itu sungut-sungut saudara. Karena selalu ada kaitannya saudara. Ya sebaliknya kalau jiwanya yang sedang goncang saudara, seringkali tubuhnya juga sama. Misalnya seorang terus hidupnya penuh ketakutan, khawatir. Seringkali juga kesehatannya akan turun saudara. Bahkan seringkali akan bisa sakit. Saudara lihat waktu COVID saudara, roh ketakutan besar sekali. Takut kalau kena, takut kena. Malah kadang-kadang jadi imunnya turun. Kena sungguh-sungguh saudara. Sudah kena takut ini mati gimana saudara. Ya lebih parah lagi. Pikiran kita, hati kita, ketakutan, cemas. Bisa membuat tubuh kita juga jadi drop atau sakit saudara. Ya orang yang terus marah, terus bucrik, terus tekanan darahnya mungkin bisa juga ikut saudara. Naik lagi. Dan banyak hal. Kita akan belajar dengan seorang yang bernama Nabal. Namanya Nabal, hatinya bebal gitu saudara. 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38. Sampailah Abigail kepada Nabal
Dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Jadi pesta pora luar biasa, saudara. Nabal yang gembira dan mabuk sekali. Sampai mabuknya itu mabuk berat, mabuk sekali, saudara. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu ya sepatah kata pun kepadanya ya sampai fajar menyingsing, saudara. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lah perkara apa, saudara? Perkara itu dulunya terjadi hari sebelumnya itu, saudara, yaitu Daud, saudara. Saat itu sedang utusan datang ya, anak buahnya Daud ke tempat Nabal ya untuk minta sesuatu karena sedang dibutuhkan. Ya Daud itu ya markasnya dekat peternakan Nabal ini, saudara. Jadi sudah dijaga sekian lama aman sehingga peternaknya aman, bisa maju baik sekali. Tapi saat itu waktu Daud nyuruh tentara yang butuh sesuatu tidak diberi, malah dicaci maki, malah dilecehkan, direndahkan, saudara. Wah, saudara, disakiti, saudara. Lalu anak buah Daud pulang lapor dengan Daud. Daud ikut emosi, lalu kerahkan tentaranya. Ini Nabal ini memang orangnya bebal. Susu dibalas dengan air tuba. Aku jagain semuanya enak aman, saudara. Ini ada sedikit kebutuhan saja, tidak dikasih masih. Wah, menghina, mencela macam-macam. Kerahkan tentaranya, bantai saja ini. Orang seperti ini, keluarga bantai saja, saudara. Nah, waktu Daud sedang jalan, saudara, Abigail istrinya dengar, saudara, bahwa Daud marah, saudara, sedang kerahkan tentaranya untuk bantai ya keluarga ini. Dia segera ambil langkah-langkah. Dia adalah wanita yang bijaksana, ambil apa yang dibutuhkan, bawa langsung bersama ya bujang-bujangnya, bahkan lebih daripada yang diminta. Terus berusaha untuk ditemui di tengah jalan. Jangan sampai sudah sampai dibantai di tengah jalan. Dan saudara, Abigail merendahkan diri, yang minta maaf, bawa apa yang dibutuhkan, yang baik-baik Daud. Ternyata orang laki-laki itu luluh, saudara. Waktu itu merendahkan diri luluh, ya sudah nggak jadi dibantai. Itu ceritanya, saudara. Maka waktu dia pulang, dia mau cerita dengan suaminya. Nabal sedang pesta pora seperti raja tadi. Ya pesta luar biasa sekali. Pasti habis uang banyak, saudara. Ya sampai mabuk sekali, saudara. Jadi besoknya setelah selesai baru cerita kepada Nabal suaminya. Loh, apa yang terjadi? Ya apa reaksinya waktu istrinya ini cerita pada dia? Nah, kata di sini, lalu terhentilah jantungnya. Diceritain, aku sudah bawa ya barang-barang yang diminta oleh Daud. Oh, aku bawa sana, aku berikan, aku minta maaf. Begitu dengar ada barang-barangnya dibawa untuk diberikan pada Daud, kaget dek gitu, saudara. Jantungnya berhenti, dikatakan di sini. Berhentilah jantungnya dalam dadanya dan ia membatu, saudara. Mungkin sampai ketenggengan gitu, saudara. Artinya orang gudil, saudara. Buat pesta mau, saudara, betul. Pesta seperti raja untuk ini, untuk dikasihkan Daud, kasihkan orang saja sudah kaget karena ada yang hilang untuk diberikan pada orang lain. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal hingga ia mati. Saudara lihat, goncang hatinya. Wah, saudara, itu saja membuat tubuhnya sakit, jantungnya kena, dan akhirnya meninggal. Singkat cerita, saudara, ya sekali lagi tubuh kita mempengaruhi perasaan jiwa kita, ya watak kita, saudara. Tapi juga sama, apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita juga mempengaruhi tubuh kita, saudara. Nah, itu penting sekali. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan padamu supaya kamu peroleh damai sejahtera ya dalamku. Jadi Yesus berkata, aku cerita panjang lebar, aku sampaikan semua ada tujuannya supaya engkau itu bisa dapat damai sejahtera di hatimu, ya di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
dalam dunia kamu ngalami tantangan, ngalami badai, ngalami problem gitu saudara, trouble gitu saudara, penganiayaan, fitnah gitu saudara. Katakan, tetapi sekalipun ngalami penganiayaan, ngalami masalah, tapi kuatkan hatimu, dikatakan. Sekalipun mengalami goncangan-goncangan dalam hidupnya, kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Karena sebetulnya tidak ada apa-apa. Aku sudah mengalahkan dunia. Kuasa dalamku, di dalam aku. Engkau kuatkan hatimu. Jangan sampai goncang. Sebab kesehatanmu juga bisa goncang, saudara. Lah, terjemahan bahasa Inggris, saudara, kuatkan hatimu itu dikatakan be of good care. Atau diterjemahkan gampangannya, ya, kuatkan hatimu ini, buat hatimu tetap sukacita, buat engkau tetap beria-ria, buat engkau tetap gembira. Jangan sampai sekali dianiaya engkau kehilangan sukacita dari Tuhan. Jangan sampai karena badai datang engkau kehilangan kebahagiaan dari Tuhan. Sekalipun masalah datang dalam dunia ini, masalah datang dalam kehidupan saudara, problem datang dalam kehidupan saudara, badai datang dalam kehidupan saudara, sekali lagi tetap kuat hatimu, tetap bersukacita, tetap beria-ria di dalam Tuhan, tetap bergembira di dalam Tuhan. Singkat cerita, pelajaran pertama kita harus tahu tubuh kita dengan jiwa kita itu terkait, saudara. Ya, jagalah supaya tetap bisa bersukacita. Pesannya apa? Karena Tuhan rindu kita bisa bergembira, kita bisa bersukacita, kita bisa bahagia di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, karena gembira, sukacita itu luar biasa sekali, saudara. Bergembira dan tertawa sangat baik. Ya, untuk apa? Fisik dan mental. Kalau kita bisa bergembira dalam Tuhan, bersukacita, fisik kita, tubuh kita sehat, saudara. Jiwa kita juga jadi sehat, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau kita tidak bisa sukacita, kita sedih, gitu, saudara. Kita nggak bisa bergembira, saudara. Itu juga justru membuat efek sangat tidak baik, saudara. Ya, kalau hati sedih, patah semangat, pengaruhnya apa, saudara? Gak bisa gembira, pengaruh apa? Banyak sekali, saudara. Sudah pasti hidup tidak bahagia dan macam-macam. Sebaliknya, kalau kita bisa sukacita, ya di dalam Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, tertawa di dalam Tuhan, ada faedahnya banyak, saudara. Saya dengar tadi ada yang disediakan sedikit saja, bisa dikeluarkan lah ini, saudara. 6 manfaat tertawa. Siapa yang belum pernah tertawa angkat tangan? Oh, pernah, saudara. Ya, ini ada 6 manfaat sederhana saja. Hilangkan stres. Kalau saudara stres, tertawa saja. Nanti lama-lama hilang stresmu, saudara. Kalau malah dibicarakan terus, wah, malah tidak hilang-hilang. Meningkatkan imun kita. Jadi justru sehat, saudara. Waktu Covid itu orang ketakutan, malah mudah sakit, saudara. Tapi yang bisa bersukacita, tetap imunnya kuat, saudara. Tetap sehat, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, lalu membakar kalori, kalorinya dibakar, nggak sampai gajinya terus banyak tebel, ya nggak langsing lagi jadi langsung gitu, saudara. Tapi kalau saudara tertawa, membakar, ya katakan kalori juga untuk tenaga, lalu melancarkan aliran darah. Banyak sekali semua sakit penyakit, salah satu penyebab adalah darahnya itu alirannya tidak lancar. Ada yang kental, ada yang tersumbat, ada banyak hal, saudara. Tapi kalau lancar, pada umumnya sehat, saudara. Lalu awet muda, saudara. Ini paling sering ibu-ibu sih, usaha supaya awet muda dengan berbagai cara. Kalau dikasihkan sudah tua gitu nggak suka, saudara. Sampai ditanya umurnya saja nggak mau, saudara. Pokok maunya kelihatan muda gitu, saudara. Ya, nah, ini tertawa, saudara. Kalau nggak bisa tertawa kelihatan tua, nggak kelihatan muda, saudara. Apalagi puasa gini, kalau sudah nanti makin susut, nggak bisa tertawa kelihatan apa kusut gitu, saudara. Ya, lalu juga daya ingat meningkat. Yang mudah lupa itu, saudara. Itu biasanya susah juga kadang-kadang. Tertawa, bersukacita, daya ingat jadi bagus, saudara. Otaknya kerjanya jadi bagus, saudara.
Ya itu luar biasa. Kalau saudara perhatikan banyak sekali. Saya tambah, kalau saudara suka tertawa, umurmu juga tambah panjang. Ya tahu saudara, kalau nelongso terus umurnya makin pendek gitu saudara. Iya, tambah lagi saudara, yang pasti melawan kanker. Banyak orang yang sedih, hatinya macam-macam itu kena kanker, termasuk kantongnya kering gitu saudara. Betul saudara, yang gak bisa tertawa. Ada banyak mempengaruhi kondisi kesehatan, mempengaruhi kondisi jiwa kita, mempengaruhi kondisi rohani kita, mempengaruhi kondisi keluarga loh saudara. Kalau di keluarganya isinya wah nggak bisa tertawa, wah tegang-tegangan nggak baik. Justru saudara tertawa bisa membuat maju komsel. Komselnya yang wah sukacita semua, komselnya senang datang di sana saudara. Ya banyak sekali saudara faedahnya. Nah sekarang kita lihat apa kata Alkitab firman Tuhan. Ayat yang sangat terkenal. Ya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara. Obat ya ada yang murah, ada yang mahal. Kadang-kadang saking mahalnya sampai tidak bisa beli, nggak ada ya uangnya untuk beli. Tapi obat semahal apapun belum tentu manjur, belum tentu buat sembuh. Setuju saudara? Setuju saudara? Bahkan obat ya kadang-kadang itu punya efek yang tidak baik saudara. Hari ini Tuhan sedang berkatakan, saudara yang sakit, saudara yang cari obat. Baik itu sakit tubuhmu, baik itu sakit hatimu, baik itu sakit kantongmu, baik itu sakit keluargamu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak mahal, malah gratis. Gak ada efek sampingan yang jelek. Efek sampingannya semua baik. Betul? Betul? Seringkali dilupakan. Kalau saudara saat ini sedang butuh sembuh. Sembuh apanya lah. Salah satu Tuhan berkata, hati yang gembira di dalam Tuhan. Saudara saya percaya itu satu luar biasa. Sembuh keluarga saudara. Kalau saudara sukacita, semua sukacita. Itu enggak banyak ribut saudara. Akhirnya bisa ya pemulihan. Amsal 17 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat saudara. Mukanya berseri-seri gitu saudara. Sekali lagi juga ini hal seperti ini wanita paling senang saudara. Mukanya supaya cerah gitu saudara. Di make up saudara, dikasih yang buah macam-macam. Bila perlu suntik supaya bercahaya, tapi bersukacita di dalam ada kemuliaan yang terpancar dari dalam. Kemuliaan yang murni saudara. Tuh lihat pasti orang lihat cantik gitu saudara. Karena kemuliaan dari dalam saudara. Ya ada banyak sekali. Amsal 15 ayat 15. Hari orang kesusahan buruk semua. Kalau hatimu saya izinkan susah terus, saudara lihat semua itu buruk. Rumahmu mah ya buruk saudara. Pasanganmu baik ya buruk saudara. Oh fasilitas mobilmu semuanya maupun jadi buruk. Semua kelihatan buruk. Pagi nemu yang buruk, siang ketemu yang buruk, sore ketemu yang buruk, malam mimpi dengan yang buruk gitu saudara. Tetapi orang gembira artinya selalu berpesta, selalu sukacita, rasakan pesta saudara. Dalam kehidupannya pagi seperti pesta, siang seperti pesta, sore seperti pesta, malam seperti pesta. Oh di gereja seperti pesta saudara, di komsel seperti pesta saudara, di tempat kerja seperti pesta saudara. Amin saudara. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira saudara karena Tuhan, karena percaya Tuhan baik, Tuhan pengasih. Bergembira, untung punya Tuhan yang mengampuni, untung aku ikut Tuhan yang bisa menolong, untung aku punya Tuhan yang punya kerajaan surga. Oh bergembira, maka Tuhan memberikan padamu apa yang kau inginkan. Artinya doamu dikabulkan, doamu dikabulkan, doamu dikabulkan. Kalau saudara doa sekian lama belum dikabulkan, coba uji. Mungkin doanya sama termasuk sungut-sungut, doanya termasuk ngenes gitu saudara. Ya lama belum dapat jawaban doa. Gantilah doamu dengan sukacita,
Bersyukur Tuhan, aku jadi anakmu. Bersyukur Tuhan, engkau berkuasa. Saudara lihat Hana. Hana itu mandul, saudara. Gak bisa punya anak, saudara, betul? Sampai sekian lama dia sedih, terus sedih. Kalau ke bait aja ya nangis saja kerjanya. Sampai suaminya ya punya istri lagi, ya punya anak-anak. Dia diejek, difitnah, sedih terus. Satu hari waktu di bait Allah dia nangis. Imam Eli dikira dia itu perempuan mabuk. Dia berkata, bukan, aku tidak mabuk, tapi aku ini karena sedihnya seperti ini nangis. Ya sampai habis suaraku. Tibur sama Imam Eli, ya jangan nangis. Tuhan itu baik, berkuasa. Tahun depan engkau akan sudah punya anak daripada Tuhan. Saudara, dia terima dengan iman. Dikatakan di Alkitab, maka mukanya tidak muram lagi. Maka dia mulai bersukacita. Maka dia mulai memuji Tuhan, nyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Waktu dia pulang, Alkitab berkata, saat dia bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat pada dia. Doanya dijawab, doanya dikabulkan, diberi anak, bahkan anak yang terbaik, namanya Samuel, Nabi Tuhan. Seperti Samuel saat ini. Coba rubah surah doamu. Bersukacita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan. Saudara lihat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Manusia itu dulu waktu kecil suka tertawa, senang gitu saudara. Saudara, betul loh, anak-anak kecil itu wah sudah lari sini suka tertawa. Makin banyak problemnya, makin kurang tertawanya. Katanya waktu kecil satu hari bisa ratusan kalau dihitung. Wah tertawanya anak itu bisa ratusan. Sudah besar kurang. Akhirnya tinggal belasan katanya. Kurang lagi tinggal 3 kali 4 kali saudara. Kurang lagi masa besar sudah nggak pernah tersenyum. Adanya cepat gitu saja. Maka Tuhan berkata, belajar seperti anak. Markus 10 ayat 13, 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata pada mereka, biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga, bisa bersukacita dalam Tuhan. Anak-anak itu kan gampang toh saudara tertawa, betul enggak? Gampang sukacita toh. Bertengkar raja sebentar rukun lagi kok saudara, betul enggak? Kalau sudah tua bertengkar itu rukunnya angel banget. Belajar seperti anak saudara. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan itu, tetapi soal kebenaran, hidup yang benar, damai sejahtera, bahagia, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Maka sekali lagi saudara, ini manfaatnya luar biasa. Tuhan ingin setiap saudara dan saya bisa punya sukacita ilahi di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan saudara. Sehingga kita mengalami banyak hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga kita bisa menjadi yang Tuhan inginkan. Tubuhmu baik-baik, jiwamu baik-baik, rohmu baik-baik. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya sukacita itu saudara tinggal kita kok. Sukacita itu perintah. Coba ya saudara ya sekarang semua berdiri dulu. Semua berdiri ya semua ya. Sekarang perintah kedua semua duduk. Nah gitu saudara, ini contoh. Nah kalau saudara baca di Alkitab, bersukacitalah senantiasa, artinya itu perintah. Ayo sukacita, ya tinggal sukacita aja toh. Tinggal gitu saja toh saudara, betul enggak? Tergantung kita. Kalau saya berkata berdiri, saudara tetap enggak mau, saudara yang enggak berdiri, betul enggak? Atau sudah berdiri, duduk. Kalau saudara gak mau sampai sekarang tetap berdiri. Betul? Bersukacitalah, itu perintah. Lakukan saja. Melangkah saja. Sukacita, tertawa saja, bergembira saja. Saudara. Dan saya percaya itu penting. Bahkan kadang-kadang saking manusia itu sulitnya disuruh saudara, Tuhan lawat. Masih ingat Toronto Blessing zaman itu saudara. Ingat kalau orang di sana dilawat apa jadinya? Holy laughter. Tertawa rohani saudara, terpingga-pingga saudara. Kita ngalami banyak saudara. Wah
orang tertekan, orang sakit hati maju. Ini nanti KKR 10 hari saudara yang butuh saudara maju. Salah satunya adalah holy laughter, yang lain pelepasan, lalu kesembuhan dan macam-macam saudara. Oh banyak sekali. Ada yang di Roma sedang hatinya ya terdidih, baru datang maju di zaman nangis itu tekanan keluar, sakit hati keluar. Tapi didoakan terus, lama-lama diam, lama-lama tersenyum, terus didoakan terus, lama-lama tertawa, didoakan lagi, tertawa, terbahak-bahak. Ya, Bu Linda, Pak Dodi ini ngalami juga di Toronto itu. Ya, sampai tertawa, terbahak-bahak, saudara. Pak Samuel duduk dulu ngomong, Pak Obaji orangnya diem. Waktu di sana dilawat, wah ngekek sampaian katanya gitu, tertawa, terbahak-bahak, saudara. Tapi itu luar biasa. Tuhan ingin saat ini bersukacita, bergembira dalam Tuhan, tertawa di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar 4 level, saudara, dalam ya tertawa, bergembira di dalam Tuhan. Yang levelnya makin tinggi. Level pertama tertawa gembira ya karena melihat sesuatu yang lucu ya dan bahagia atau menyenangkan gitu saudara. Kadang-kadang kita bisa gitu saudara. Lihat sesuatu yang lucu kita ikut tertawa sendiri. Betul enggak saudara? Jadi kadang kita bisa tertawa karena lihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang lucu gitu saudara, hingga kita tertawa saudara. Jadi maka seperti itu saudara, belajarlah untuk lihat saudara, untuk hal yang baik, untuk lihat hal yang menyenangkan, untuk lihat bahkan yang lucu bila perlu saudara, sehingga saudara bisa tertawa. Karena tertawa itu membawa sehat tubuhmu, tertawa itu membuat sehat jiwamu, tertawa itu membuat sehat rohanimu. Belajar saudara. Jadi ada usaha untuk melihat yang baik, ada usaha untuk melihat bahkan kadang-kadang yang indah, yang lucu, supaya saudara bisa tergerak untuk tertawa. Jangan suka lihatnya yang jelek-jelek, saudara. Jangan sukanya lihat film horor, saudara. Ya ketakutan, saudara. Lihat yang menyenangkan, yang bangun iman, yang lucu. Saudara akan bisa bersukacita, tertawa dalam Tuhan. Jadi berusaha seperti itu, latih. Bahkan los. Kalau ada saudara lihat mau tertawa, jangan direm-rem saudara. Waktu Toronto Blessing itu gitu, betul nggak? Kalau direm ya berhenti, loskan saja. Mengalirnya lebih kuat, los saja. Tertawa saudara. Biasakan setiap hari tertawa di dalam Tuhan. Ya, oh saudara, suku-suku sukacita di dalam Tuhan. Amin saudara. Supaya saudara bisa sukacita, bukan hanya itu saja, bagikan sukacita, gembira, tertawa pada orang lain saudara. Amin. Bagikan saudara. Contoh ya saudara ya. Contoh ya saudara ya. Ini dibuka coba masker dibuka. Enggak tahu no tertawa enggak ya saudara. Ini kan sudah diumum gitu ya. Dibuka. Loh tertawa saudara. Saudara lihat aja kok tertawa. Artinya apa? Kita bisa bagikan tertawa pada orang lain. Betul enggak? Betul enggak? Kita bisa bagikan, berkati keluargamu dengan tertawa. Berkati keluargamu dengan sukacitamu. Berkati kelompok selmu dengan tertawa. Berkati pelayanan kita ibadah dengan sukacita. Bagikan. Nanti keluargamu penuh dengan sukacita. Penuh kebahagiaan. Hidupmu penuh dengan sukacita. Penuh kebahagiaan. Betul enggak saudara? Semuanya bagikan saudara. Di tempat kerjamu, di sekolah, dimanapun saudara berada. Salam melayani, jangan gedut gitu. Saudara betul enggak? Asir, mana ada asir enggak sini? Siapa yang asir sini? Salah satu saja, ada asir. Kalau enggak SGB-nya saja. SGB-nya asir siapa? Mana? Sini. Aku mau lihat SGB-nya asir. Penuh senyum apa? Penuh. Sini. Ini termasuk latihan kok saudara. Ini termasuk latihan saudara. Buka Pak. Kalau enggak bisa lihat. Lo tertawa tak saudara? Kenapa? Saya tabur pada dia. Tertawa itu nular.
Tapi nular yang baik. Betul nggak? Lihat sebelah saudara, tertawa. Lantilah sebelah saudara juga ikut tertawa. Terima kasih ya. Jadi dilatih semua ya. Bagian aser ya, tertawa. Jangan berkedut gitu, jangan. Bagian penyambut jiwa baru ya di sana, tertawa gitu ya. Senyum saudara. Berkati orang baru pernah datang. Sambut dengan sukacita, gembira, berkati saudara. Amin. Amin. Sudah lihat sebelah belum tadi? Kalau belum lihat lagi, saudara tertawa. Bila perlu DBD. Yang kedua, saudara tertawa gembira karena melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan kebaikan Tuhan. Mazmur 128 1-3, nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang mimpi. Wah, luar biasa. Pada waktu itu apa saudara? Mulut kita penuh dengan tertawa karena Tuhan sedang lakukan yang luar biasa. Dan lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita, bergembira, tertawa di dalam Tuhan. Jadi kita bisa tertawa kalau kita sedang melihat Tuhan lakukan hal yang besar. Betul saudara? Seperti tadi pemulihan. Saudara lihat Sarah. Sarah itu siapa? Istrinya Abraham. Betul saudara? Dia mandul saudara. Wah, sampai tua. Kira-kira dia suka tertawa enggak? Saya enggak ngerti ya saudara. Kita enggak nulis. Tapi pastilah pergumulan. Betul enggak? Sampai dia umur 90. Abraham 100 tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata, oh istrimu mengandung akan melahirkan anak. Dia dengar saudara, wah Tuhan lakukan perkara besar. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Aku ini kan wes mbah-mbah, nenek-nenek kok mengandung gitu. Tapi dia senang saudara. Dia tertawa. Bahkan Kejadian 21 ayat 5, 6 dan 7, ada 5, 6 saja. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Tuhan telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Karena aku saudara, saat melihat sesuatu yang luar biasa, membuatnya tertawa saudara. Hana nanti juga saudara, wah luar biasa, senang karena perbuatan besar dari Tuhan. Saya ingat tadi yang bersaksi, video kesaksian saudara, ya dari Stefana. Dia kata mengalami berat sekali karena jantung anaknya saudara. Tapi waktu dia bergumul, dia ingat apa yang saya sampaikan. Ya saya khotbahkan, saya ajarkan. Dia kata saat engkau jatuh paling bawah, itulah saatnya tangan Tuhan turut campur. Itu saatnya mujizat segera terjadi. Itu jadi rema, itu tangkap saudara. Justru dia mengalami kasih karunia saudara yang luar biasa sekali saudara. Ya lalu kalau saudara tadi yang lihat foto anaknya sedang tertawa gitu saudara. Jadi banyak-banyak tertawa ya, latihan tertawa ya, perbanyak tertawa ya. Banyak tertawanya lebih sehat, banyak tertawanya sifatmu lebih baik, karaktermu lebih baik, banyak tertawanya rohanimu lebih meningkat, banyak tertawanya rezekimu lebih banyak, perkenanan Tuhan lebih banyak. Amin. Loh itu kok mujizat. Kita tuh harus pandai juga lihat perbuatan air besar. Contohnya saudara, seringkali gak nyari tentang bisa bernafas, kan banyak contoh. Kita bisa saudara di sini bernafas enak, nggak usah pakai tabung oksigen, ya toh? Itu perbuatan baik Tuhan yang luar biasa loh, betul nggak? Itu bisa luar biasa. Ayo, waktu COVID oksigen sulit saja sampai uang bayar apa aja nggak dapat oksigen saja sampai bapak meninggal, betul saudara? Itu pun saudara bisa melihat itu perbuatan luar biasa dari Tuhan. Aku tetap bisa bernafas. Sejak lahir sampai sekarang tetap bisa bernafas. Betul enggak saudara? Iya, jantungnya enggak berhenti. Itu kan sudah mujizat toh. Mujizat saya umur berapa? 83. Lihat ya.
Jantungnya pemberian Tuhan 83 tahun tetap lancar terus, tetap kerja terus, nggak sampai macet, nggak sampai aus, saudara. Apa enggak perbuatan besar Tuhan yang bisa kita syukuri, yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan? Ada banyak. Saudara bisa ibadah gedungnya enak, AC-nya dingin, enak seperti jangan sungguh-sungguh terus. Bersyukur atas gereja kita kepada Tuhan. Bersukacita bisa jadi jemaat. Bersukacita bisa melayani. Bersukacita bisa ibadah seperti ini. Bisa memuji Tuhan. Bisa dengar firman Tuhan. Bisa ketemu Tuhan. Amin. Amin. Jadi praktek ya. Di mana-mana ya, di rumah bagikan sukacita. Di komsel bagikan sukacita, di tempat kerja, di mana-mana lihat perbuatan besar Allah. Yang ketiga, tertawa melihat hari depan. Melihat apa saudara? Hari depan. Ada orang lihat hari depan takut, khawatir, gelisah. Tapi ada orang lihat hari depan tersenyum, sukacita. Kalau mulai mikirkan hari depan, saudara. Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Yang dipakai kekuatan, ada kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini bicara tentang perempuan bijak, saudara. Yang apa? Dia kerjakan semua tugasnya. Dia pelihara anaknya dengan baik. Dia cukupi semuanya. Dia dukung suaminya dengan baik. Maka dia tahu ada hari depan yang baik. Dia memikir hari depan, dia akan tertawa. Amsal 31 ayat 21, ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya pakaiannya rangkep, bukan ada rangkep. Artinya dia sediakan, dia sudah pikirkan sebelumnya supaya anaknya pakaiannya rangkep, pakaiannya cukup, suaminya pakaian cukup, nggak takut ini musim salju, nggak apa-apa, bersukacita. Betul? Artinya kita itu harus berusaha menyiapkan untuk hidup masa depan kita. Kalau saudara anak-anak pelajar, ayo sekolah itu yang rajin. Orang tua sudah biayai itu kesempatan sekolah. Rajin, belajar sungguh-sungguh supaya saudara baik, supaya saudara pandai. Saudara nampi masa depanmu baik. Kalau tidak, banyak bolosnya, banyak ini pun macam-macam. Besok masa depannya tidak baik, nyesal. Betul enggak saudara? Yang mulai kerja, nabung. Jangan sampai penghasilannya 5 juta. Pengeluarannya 5 juta plus 5 juta. Utangnya 5 juta. Penghasilan 5 juta. Keluarnya 10 juta. Utang 5 juta terus. Kalau saudara seperti itu, lihat masa depan gemeter. Utangnya makin banyak. Nanti kalau sudah dikejar tukang pelecet. Kalau sudah dikejar online gitu saudara. Pinjam, sudah ketakutan. Betul? Siapkan untuk masa depan, saudara. Sehingga saudara lihat Yusuf, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Betul? Waktu kelimpahan semua dihabiskan, tapi Yusuf beda. Waktu kelimpahan 1/5 disimpan, 1/5 ditabung, 1/5 disimpan, 1/5 ditabung. Untuk apa? Untuk masa depan. Sehingga waktu kelaparan datang, semua orang nangis, semua orang menderita, tapi Yusuf tertawa. Tapi Yusuf berlipat ganda. Yusuf mengalami sesuatu karena dia mempersiapkan untuk masa depannya. Amin. Coba cek ini. Semua dia berhabis gak pikir masa depan atau mikir masa depan. Mulai sekarang persiapkan. Supaya setiap kali saudara lihat masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Adalah masa depan yang penuh kasih anugerah daripada Tuhan. Khususnya yang paling penting, saudara siapkan masa depan setelah meninggal. Mau masuk neraka atau surga, saudara persiapkan pengampunan, saudara siapkan keselamatan. Jangan sampai tidak. Saudara lihat kalau orang hidupnya dalam dosa, hidupnya jauh dari Tuhan, mau mati biasanya ketakutan. Wah bingung saudara, lihat hitam gitu, gendruwo macam-macam saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sudah ada pengampunan, sudah ada keselamatan, hidupnya bergaul dengan Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya akrab dengan Tuhan, hidupnya cinta dicintai oleh Tuhan. Mau meninggal dunia tersenyum,
Dia bisa melihat surga. Dia lihat malaikat surga. Dia sediakan rumah di surga. Sudah disediakan mahkota di surga. Sudah disediakan pala. Mahkota di surga. Sediakan. Lalu ada yang saudara belum terima pengampunan keselamatan dari Tuhan Yesus saat ini. Saudara nanti akan tertawa melihat masa depan. Ambil langkah. Dan itu anugerah yang luar biasa. Amin saudara. Iya, yang terakhir, yang keempat, level paling tinggi. Tertawa ya saat melihat musuh dan masalah datang. Nah ini saudara, kalau bekat datang ya gampang tertawa. Tertawa saat melihat badai datang. Tertawa waktu fitnahan datang. Tertawa waktu lihat, wah saudara serangan datang. Nah, ini bisa tertawa, ini level yang paling tinggi. Bisa enggak? Bisa enggak? Sidik loh saya ngomong. Bisa enggak? Ya ini yang ngomong bisa khususnya ya. Ingat waktu ada badai ya. Saudara harus ingat ya, bisa gitu. Mazmur 2 ayat 4. Dia, ini Tuhan, yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi kalau ada orang mengolok-olok Tuhan, saudara kata yang tidak baik, Tuhan tertawa. Kamu ini siapa? Kok tertawakan Tuhan? Kok menjelekkan Tuhan? Betul nggak saudara? Malaikat pun tertawa. Ini siapa toh ini? Kok seperti gitu saudara? Mungkin saudara bilang itu kan Tuhan. Kita itu anak Tuhan, sama saja. Tuhan tinggal di dalam kita, sama saja saudara. 2 Samuel 23 ayat 9. Dan sesudah itu Eliezer anak Dodo, ya anak seorang Ahuhi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama siapa? Daud. Jadi Daud sedang bersama Eliezer pahlawannya, muridnya, saudara. Ya, pahlawannya, saudara. Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin datang mau nyerang, mereka tertawa, mengolok-olok, ngapain orang Filistin? Apa kau nggak ngerti kita ini siapa? Ya, anaknya Tuhan bersama Tuhan yang telah berkumpul di sana untuk apa? Berperang, mau nyerang, tetap saja sedang dikepung, sedang diserang, tertawa, saudara. Iya, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Yang lain sudah mengundurkan diri, saudara. Kenapa? Nggak bisa sadar siapa Tuhan, siapa kita, di mana Tuhan. Nggak sadar, saudara. Sehingga banyak takutnya. Daud dengan Goliat, bangsa Israel dengan Goliat, ya takut kalah. Mereka kecil kok. Ya Goliat raksasa. Tapi Daud bisa melihat sekalipun dia kecil, ada Tuhan yang maha besar. Sekalipun dia Goliat kekuatan lebih, ada Tuhan yang kalahkan Goliat. Ahlinya kalahkan Goliat. Dia datang di situ bersama Tuhan. Maka dia berkata, siapa Goliat tidak bersunat, kok berani menghina barisan Allah, kok berani menghina anaknya Allah, kok berani menghina umatnya Allah, kok berani menghina gereja Tuhan. Betul nggak? Tertawa. Karena Daud tahu siapa dia bersama Tuhan. Dia nggak sendirian. Dia bersama Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak gentar, aku tidak takut. Gadanya, tongkatnya menghiburkan. Orang dihiburkan itu akhirnya bisa tertawa. Sudah terhibur bisa gembira, tertawa. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman. Betul nggak saudara? Karena apa? Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu dia tidak sendirian. Dia bersama Tuhan. Paulus bisa berkata bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Waktu dia nulis itu dia sedang dalam penjara. Penjara tidak membuat dia susah. Dia tahu dia bersama Tuhan. Tuhan tidak akan, dia tidak bisa dipenjara kalau Tuhan tidak menghendaki. Satu rambut saja nggak bisa kok. Tapi kalau Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kasih karunia. Jadi dia berkata bersukacita. Kamu yang di luar kok malah nggak sukacita. Dia di dalam bersukacita. Karena bisa lihat Elia Elisa. Masih ingat? Elia Elisa. Sorry, bukan Elia. Elisa dan bujangnya. Satu hari saudara, bujangnya itu bangun buka jendela, kaget, teriak, celaka Tuhan. Celaka Tuhanku, celaka, ketakutan, bingung. Elisa dari situ dia ikut lihat ada apa. Lalu tertawa dia.
Kamu ini apa toh? Kok ketakutan? Lihat itu loh. Bala tentara Tuhan sudah dikirim lebih banyak. Kita akan menang, bukan kalah. Kita akan mengalami kemuliaan, bukan kehinaan. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Hei, nyatakan kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Betul? Saudara harus punya hubungan yang nyata bersama Tuhan. Tuhan itu tinggal di hati kita. Bergaul dengan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh saudara kenal dia. Saudara berjalan seperti Paulus berkata, bukan aku sendiri yang hidup, Kristus hidup di dalamku. Waktu menghadapi Goliat, semua tentara Israel takut karena nggak punya itu. Kakaknya juga ketakutan, Saul saja ketakutan. Beda dengan dia, karena dia hidup bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia bergerak bersama Tuhan. Dan bisa lihat kemudian saya doakan semua naik level, naik level, naik level, naik level. Sampai sekalipun badai datang tetap tertawa karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Amin. Amin saudara. Saat ini yang sedang kena badai tertawa gitu. Ada perintah Tuhan, ayo tertawa, latihan dulu. Halo tertawa. Kemarin itu di perjalanan Turuani ada kok salah satu peserta itu berkata, Pak, kok Pak Obaja sekalipun menghadapi ini macam badai kok tetap tertawa, tetap semangat, tetap itu terus. Iya, karena saya enggak sendirian, karena bersama Tuhan. Amin saudara, amin. Dulu ya saudara ya, saya pikir ikut Tuhan itu enak. Apalagi melayani Tuhan, wah luar biasa. Tapi ternyata ikut Tuhan sangat enak. Melayani luar biasa enaknya. Jangan, oh dulu aku belum ikut Tuhan masalahku dikit. Sekarang ikut Tuhan masalahku banyak, wah berat. Jangan gitu. Saudara belum bisa lihat kemuliaan Tuhan. Ikut Tuhan 100%. Kalau setengah-setengah, setengah mati. Ikut Tuhan 100%. Percaya 100%. Berjalan bersama Tuhan 100%. Oh, taati firman Tuhan 100%. Betul, betul. Saya lihat Tuhan itu sedang bawa naik level. Sorry ya. Ya, dulu saya sering berkata, wah kalau badai menerpa berat ya, sedang ada badai. Apalagi ini share saudara ya, kalau ada orang nuduh saya ini ambil uang gereja, tidak benar gereja, itu sakit saudara. Karena saya itu habis-habisan. Sampai rumah semua 100%. Yang nuduh perpuluhan aja belum tentu gitu saudara. Lu kan aneh sekali itu saudara, betul gak? Itu bagi saya sakit dulu. Tapi sekarang enggak. Sekalipun ada orang yang nuduh saya mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan. Seperti Habakuk. Karena Tuhan yang menyelamatkan. Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang muncul kebenaran. Karena semua di tangan Tuhan. Bukan di tangan keadaan. Bukan di tangan orang lain. Bukan di siapapun. Di tangan Tuhan yang baik. Yang menuntun kita. Ada waktunya kita diangkat. Ada waktunya diproses. Betul gak saudara? Ada waktunya semuanya. Kalau Tuhan tidak izinkan satu rambut gak bisa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang baik luar biasa. Betul. Betul. Jadi jangan bingung saudara. Ayo naik level. Kataan sebelah. Naik level. Naik level saudara. Amin. Amin. Tadi yang datang belum bisa tertawa, sekarang harus pandai bertawa. Harus banyak tertawa. Saya waktu di perjalanan Holy Land Tour, waktu di satu tempat, ya saudara, sempat itu di situ di Pergamus, saudara. Ya nggak tahu saudara pernah dengar. Saya itu jalan di atas batu-batu itu, saudara. Nggak ngerti kenapa, saudara. Tiba-tiba saya itu terpelanting jatuh, buk gitu, saudara. Itu tinggi saudara. Yang saya dudukin itu sekitar 70-80 cm. Dan jatuhnya itu langsung gitu saudara. Banyak orang berkata, wah bahaya. Pak Obaja itu kan masih sangat muda. Kok jatuhnya seperti itu, bahaya sekali. Loh biar tertawa kok saudara. Saya bilang gak apa-apa kok, semua gak apa-apa kok. Tangan pun gak apa-apa, kaki gak apa-apa, semua gak apa-apa. Tapi masih pada tanya, masih semua ngomong. Loh jangan salah Pak, banyak orang jatuh hari ini gak apa-apa, besoknya mulai bengkak.
besoknya mulai sakit. Ada banyak gitu toh saudara. Tapi nyatanya besoknya tetap sehat, lusanya tetap sehat, sampai sekarang tetap sehat. Ya sehat, tidak ada apa-apa. Saudara tahu nggak? Gate-nya berkata dulu di tempat itu penyembahan berhala yang paling besar. Jadi ada tahta iblis katanya gitu saudara. Tapi biarpun ada tahta iblis, iblis mau jaga, iblis mau menjatuhkan, tangan Tuhan menopangnya. Jangan takut, hidup kita di tangan Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha kasih. Naik level, diproses untuk diangkat. Amin saudara. Lah kebetulan kok ini Tuhan kasih contoh terus. Kemarin Jumat ada satu yang bersaksi, nggak tahu ini mungkin datang, katanya datang ini Dio gitu saudara. Dia ulang tahun saudara. Pas ulang tahun pagi-pagi jam 2 kalau nggak salah, naik sepeda motor, ternyata ditabrak sampai terpelanting saudara. Wah jatuh, begitu terpelanting jatuh saudara. Lalu saudara, dia itu disuruh gerakkan tangannya nggak bisa, kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Orang-orang berkata gerakan nggak bisa gerak. Lalu orang sudah ngomong, wah tulangnya patah pasti. Wong digerakkan nggak bisa kok, nggak bisa gerak sudah. Tapi dia imani. Dan ternyata setelah tunggu sekian waktu, ambulan datang bawa ke rumah sakit, sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, saudara. Dan dia malah bisa datang, ya, Miracle Net bersaksi. Dia tunjukkan hanya luka sini-sini saja, saudara. Tapi semua oke, karena Tuhan kita oke. Lalu istrinya cerita, kita ini sedang di level naik, maka iblis gak suka, berusaha jatuhkan, tapi Tuhan tolong. Mereka itu selalu enggak saudara. Ini tepat jatuhnya, tepat mau menyudahi doa. Oh ini ada di sini, doa puasa 100 hari. Oh saudara, betul ya? Doa, kok 1 tahun. Doa puasa 1 tahun. Ayo, ada orang 40 hari kok lama toh Pak. Sepupu kita sebulan tuh tiap tahun pasti. Nggak ada yang ngomong kok lama. Ada tuh yang dulu sepupu setiap bulan doa puasa biasa. Setelah jadi Kristen disuruh doa puasa. Kok abot mentoh harus doa puasa. Tapi saudara akan lihat kemuliaan. Jangan takut. Tuhan kita baik, semua dalam rancangannya, semua dalam karyanya. Tambah satu, kok semua cerita seperti itu? Ya satunya, PowerPoint satunya. Nah ini jemaat kita, namanya Bapak Yosua si Gundul, terkenalnya di acara Trans TV, saudara. Acaranya kisah si Gundul jatuh dari pohon kok ya saat syuting, saudara. Ya uratnya ya kena gitu, saudara. Berhari-hari gak bisa sembuh, sakit sekali saudara. Tapi hebatnya dia sudah periksa, sudah diurut di mana-mana gak bisa. Jumat dia tergerak, nomor 1 kan Tuhan. Tuhan gerakkan, nomor 1 kan Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Dia nekat saudara, ini di Jogja ke Solo, nekat perjalanan ke Solo. Dan terus ikut sampai lupa sakitnya. Kemarin kesaksian sudah sembuh. Itu Tuhan kita. Ayo naik level. Bisa bersukacita. Jangan takut. Sudah dilindungi Tuhan itu nggak perlu takut. Perlindungan Tuhan lebih hebat dari serangan dari siapapun. Betul saudara? Belajar lihat kebaikan Tuhan. Dia itu baik, dia itu setia. Semua berdiri. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Katakan saudara dengan iman, dengan yakin, sepanjang hidupku kau setia, gak pernah berubah. Kau sangat baik, selama-lamanya sangat baik. Nafasku memuliakan, maka kami akan terus memuliakan kau, memuji kau,
menyanyi kebaikan-Mu, bersaksi kebaikan-Mu, mengucapkan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan pada Tuhan saudara. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia, Kau setia, gak berubah, gak bisa dipercayai, gak bisa diharapkan, gak bisa dipegang Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, mulai berkata kepada Tuhan, sepanjang hidupku Kau baik Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Bahkan Kau melakukan yang sangat baik Tuhan. Selama aku bernafas, aku mau terus menyanyi. Oh bagimu, aku akan terus memuji Engkau. Aku akan bersaksi kebaikan-Mu Tuhan. Aku akan nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Aku mau bergembira di dalam Tuhan. Kalau boleh menjadi umat-Mu, boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang terbaik, Engkau Allahku yang maha baik Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Oh Tuhan, ajar kami bisa melihat kebaikan-Mu senantiasa. Ajar kami Tuhan bisa melihat penyertaan-Mu seperti Daud. Oh, ajar kami Tuhan, oh naik level yang lebih tinggi. Badai boleh datang, oh tetap saja kami melihat kebaikan-Mu, Allah yang turun bekerja dalam segera mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oh, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak gentar, aku tidak takut, karena tongkat-Mu, gadamu itu yang menghiburkan aku, itu menjaga aku, itu yang terus melindungi aku. Engkau segalanya. Oh, sekalipun ada lawan datang, Engkau berikan makanan, hidangan di depan lawanku Tuhan. Engkau segalanya. Beri kami mata seperti Daud bisa melihat, beri kami hati seperti Daud yang melekat padamu, yang taat padamu, yang sungguh-sungguh oh dekat dengan Engkau Tuhan, sehingga kami terus berjalan menjadi umat yang berkenan, anak yang berkenan, yang Kau sukai, yang memuliakan Kau Tuhan, mendatangkan kasih karunia Tuhan. Kebaikan-Mu datang, kebaikan-Mu datang, kebaikan-Mu datang. Terima kebaikan Tuhan saudara. Katakan Kau baik, 100% baik, ribu-ribuan persen Kau baik, segalanya, selamanya Kau baik Tuhan. Oralah pasagala. Tuhan, kami berdoa-doa setiap jemaat, baik onsite maupun online. Oh, dalam kasih setia-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Oh, yang sakit Tuhan, berilah kesembuhan supaya kami bangkit melakukan firman-Mu ini. Firman-Mu jadi rema, firman-Mu jadi pewahyuan, pembukaan ilahi. Oh, yang kekurangan berkati supaya kami bisa jadi berkat sesuai dengan panggilan-Mu. Seperti Abraham, rumah tangga dipulihkan, oh pekerjaan dipulihkan, keuangan dipulihkan. Mereka yang butuh pasangan, oh keturunan, pekerjaan, pelayanan, Kau yang buka jalan, Kau yang berkati, Kau yang buat berhasil Tuhan. Pakai hidup kami, beri telinga seorang murid, dengar panggilan-Mu Tuhan. Oh, dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Kalahkan badai kehidupan, menang di dalam Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi penuai-penuai yang memuliakan Tuhan, masuk lawatan akhir zaman. Kami bangga punya Allah seperti Kau, hebat, dahsyat. Hari ini kami tidak mau dicekam oleh kepedihan hati, oleh kepahitan hati, oleh kecewa, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, atau oleh apapun yang menghilangkan kebahagiaan yang Kau berikan, yang menghilangkan kesehatan, yang memberikan buah roh yang Kau berikan.
Oh, kehidupan pelayanan yang kau berikan, kami nggak mau kehilangan lagi. Rohani pengurapan, kami mau bergembira di dalam Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau segalanya. Kami mau beria-ria di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita pujikan pujian sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, bergembira dalam Tuhan. Bersama-sama bersuka di dalam bergembiralah. Ayo semua ya, gerak ya. Ayo yang semangat ya, semua ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau membuatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersorak memuji namamu. Mari lambaikan tangan dari hatiku, mengalir pujian bagimu. Sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Mari gerakan kakimu ke kiri dan ke kanan, semuanya. Hey, semuanya bergerak saudara, ikuti kami. Yes, that's it. Woohoo. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, nyanyikan. La 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 la. Haleluya. Sing. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan sukacita ilahi. Amin. Diberkati dengan tertawa ilahi. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap hidupmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama amin. Saudara yang baru pertama kali ikut ibadah, jangan lupa ke welcome room. Ya, di sana saudara akan disambut, ada yang ingin diberikan pada saudara.